Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika tamsahul qadiba fi salasati mawadi'. Wa kadzalika lan koyo mengkono yamsahu tamsahu ngusap sapa sira al-qadibah ing zakar al-qadibah ing zakar fi salasati mawadi'ah ing dalem telu pira-pira panggonan min hajarin saking watu. Gambarane bi anta khudah kelawan yen to ngalap sapa sira kelawan yen to ngalap sapa sira hajaron ing watu kabiron kang gedhe oleh ngalap biyami nikah kelawan tangan tengen sira biyami nikah kelawan tangan tengen sira wa zakarah lan ing zakar wa zakarah lan ing zakar biyasarikah kelawan tangan kiwa sira wa tamsahalan musab sapa sira al hajara ing watu bi zakarikah kelawan zakar sira wa tuharrikah lan ngobah-ngobahaken sapa sira lan ngobah-ngobahaken sapa sira al yasarah ing tangan kang kiwa fatam sahan nuli ngusap sapa sira salah samarrotin kelawan telu pira-pira ambalan fi salasi mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan min hajarin saking watu wahidin kang siji sifate watu kabirin kang gedhe au fi salasati ahjarin utawa ing dalem telu pira-pira watu au fi salasati mawadi'a utawa ing dalem telu pira-pira panggonan min jidarin saking tembok ila alla taro tumeka yen to ora ningali sapa sira ar-rutubah ing teles fi mahallil mashi ing dalem panggonane ngusap hakada ha iling-ilingo sapa sira kaza kaya mengkene bi anta khuda hajaron kabiron fil ihya'i ing dalam kitab ihya Bismillahirrahmanirrahim bihaitsu la tantakilun najasatu am mawdi'iha. Tadi pagi ini sudah dijelaskan bahwa fa'alaika an tastamila salasata ahjarin tahiratin munasyifah lil ain. Ketika kita memilih alat istinja menggunakan batu, maka hendaknya kita harus menggunakan 3 batu yang sifatnya suci dan bisa menyerap terhadap kotoran kita. Hal tersebut itu boleh dilakukan bihaitsu la tantakilun najasah, dalam satu kasus ketika sekiranya nanti najis itu tidak berpindah dari tempatnya. Mana tempat najis, yaitu anggota tubuh kita
yang terkena oleh najis ketika keluar. Ini tentunya kalau dubur berarti sekitar dubur tadi. Jadi bolongan itu kan bunter, sekitar dubur bolongan tersebut pinggirannya itu adalah mahallun najasah. Lah kita dapat kewenangan oleh syariat menggunakan batu dalam istinja dengan catatan kotoran itu tidak berpindah di luar tempatnya. Lah kok nanti misalkan kotoran itu sampai berpindah mengalir dari tempat keluarnya kotoran tersebut mengalir ke bagian yang lain, misalkan sampai depan kepokang, maka di situ ta'ayyana 'alaikal ma', harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu lagi. Jadi kita itu dapat kewenangan kata tadi boleh pakai batu dengan catatan di situ najis tidak sampai keluar atau berpindah dari tempatnya menuju ke bagian anggota tubuh kita yang lain. Ini yang rawan biasanya ketika najis kita itu cair. Kalau itu BAB gitu ya, termasuk mencer, karena kalau mencer itu kan beda-beda. Kadang itu sampai muncrat. Kalau sudah muncrat, kadang kotoran itu sampai nyentuh ke paha kita, sampai ngenanin betis kita dan seterusnya. Jika kasusnya demikian, maka sudah wajib pakai air. Amman naklul muttarru ilaihil hasilu minal idarati fala yadurru. Adapun nanti perpindahan najis yang disebabkan karena hasil perputaran dari istinja. Karena tadi contohnya dalam istinja itu caranya kita itu ngambil batu kemudian nyampe di alun-alun dubur itu kan diputar-putar. Dan tentunya nanti mungkin dari sebab memutar batu tersebut di area kotoran itu bisa memindah kotoran ke tempat yang lain. Lah kalau perpindahan disebabkan semacam itu hukumnya tidak masalah. Artinya masih boleh kita menggunakan batu. Ya, yang masalah itu bukan karena bisa babil istinja atau bisa babil idarah, bukan karena sabab memutar-mutar batu dalam prosesi istinja, tapi karena mungkin waktu keluarnya sudah kemana-mana. Ini yang tidak boleh nanti menggunakan batu. Tapi hiya ta'ayyanu 'alaihil ma', wajib bagi orang tersebut untuk menggunakan air. Wa kadzalika tamsahul qadiba fi salasati mawadi'. Ini dalam masalah dzakar, kelamin laki-laki, karena tadi cara yang sudah dijelaskan pagi tadi itu seputar masalah dubur. Seputar masalah dubur. Dan sekarang masalah dzakar berarti kencing. Dalam masalah kencing itu sambian kasusnya itu hampir sama dengan persoalan dubur. Jadi nanti qadib atau dzakar itu nanti diusap sebanyak 3 kali usapan menggunakan 3 tempat dari satu batu. Ini bedanya di sini. Kalau tadi itu menggunakan salah satu ahjar berarti 3 batu ketika istinjanya dalam masalah dubur atau kotoran belakang. Kalau masalah kotoran depan berarti kencing. Dalam masalah dzakar maka di situ cukup sampean itu menggunakan satu batu, akan tetapi nanti fi salasati mawadi', dari 3 tempat di setiap sisinya batu. Misalkan batunya di situ bentuknya segitiga, maka cara menggunakan batu itu setiap pojokan itu digunakan. Jangan hanya menggunakan satu pojokan, ketiga-tiganya sama-sama digunakan. Min hajarin, dari satu batu.
bi an ta'khudha hajaron kabiron bi yaminik. Ini gambarannya nanti ketika istinja pakai batu dalam masalah kencing, sampean itu memegang batu yang besar. Karena kalau batu ukuran kerikil itu ghairu mungkin, tidak mungkin gitu untuk menjari 3 tempat yang berbeda. Nah ini nanti upayakan batu yang kita gunakan jika ukurannya besar. Batu yang besar ini nanti sampean pegang menggunakan tangan kanan sampean. Kemudian wadzakaru biyasarik. Zakar sampean itu dipegang menggunakan tangan kirinya. Wa tamsahal hajaru bizakarik. Kemudian batu tersebut dioleskan atau diusap-usapkan atau digesek-gesekkan terhadap zakar sampean. Ini caranya demikian. Wa tuharrikal yasara fatamsaha salasa marrat. Tangan yang kiri tadi itu juga ikut mengusap-usap sebanyak 3 kali usapan. Berarti betoh bendekar itu diusapkan sebanyak 3 kali usapan. Fi salasi mawadi, dalam 3 tempat dalam satu batu. Paham ki? 3 tempat dalam satu batu ini. Dan kelak betona sitong tapi bagian dari batu itu ada 3 tempat. Anggaplah katakan di situ bentuknya segitiga. Ya walaupun tidak segitiga tidak masalah. Sepenting 3 tempat yang berbeda. Biar batu yang digunakan istinja pertama itu tidak digunakan dalam istinja yang kedua. Berarti pucuk 1 digunakan pertama, pucuk atau pojokan kedua digunakan kedua, pojokan ketiga digunakan yang ketiga. Itu caranya demikian. Aufi salasati ahjar, atau pilihan kedua boleh juga sampean dalam istinja terkait dengan kencing atau berhubungan dengan zakar kemaluan depan itu menggunakan 3 batu. Ngangkui telo batoh ini kan lebih saya. Men sampean tak bisa mahir dalam menggunakan 1 batu tapi 3 bagian. Au fi salasati mawadi' min jidarin, atau bisa sampean tidak pakai batu namun sampean pakai tembok di 3 tempat yang berbeda. Iya tapi tembok yang dimaksud di sini adalah jidarin mubah, ay ghairu mamlukin, yaitu tembok yang mubah, boleh sampean gunakan, boleh sampean intifa, ngambil manfaat dari tembok itu, bukan dimiliki oleh orang lain. Boleh sampean kalau tidak nemu batu atau tidak ingin menggunakan batu, pakai tembok yang mubah. Misalkan temboknya sampean atau tembok yang sudah tidak dipakai, atau di situ tembok yang sudah runtuh, misalkan yang mubah, intinya yang mubah dilegalkan oleh syariat, maka itu boleh dengan catatan fi salasati mawadi', dalam 3 tempat yang berbeda. Maka deki kosotaki ke tembok, manikah kosotan pertama selesai, baru kosotan kedua pindah, kosotan ketiga pindah lagi. Ini maksud daripada fi salasati mawadi' min jidarin. Lah terus yang juga perlu sampean ketahui bahwa jidarin ini jangan kelak cek sampai di situ menggunakan tembok orang lain, khususon masalah aljar gitu masalah tetangga. Karena beda satu riwayat dalam kitab itu, Gusti Kanjeng Nabi itu tidak mau bersama dengan orang yang pernah kencing atau pernah meludahi temboknya tetangga, sehingga kita tidak masuk dalam wilayah itu nantinya. Lah dalam konteksnya masalah riwayat tadi itu terkait dengan al-idza' bil jar, menyakiti hati tetangga. Maka saya kan pernah jelas lagi dalam kitab Majalisus Saniyah itu,
walaupun umat tersebut itu melakukan banyak kebaikan, akan tetapi pernah sedikit di situ menyakiti hati tetangga. Salah satu bentuk menyakitinya itu dengan kencing di temboknya tetangga. Nah, ini Nabi sempat tidak mau bersama dengan umat tersebut. Artinya tidak ingin mengakui umat tersebut untuk bersamanya. Oleh karenanya biar tidak masuk ke wilayah sana, ini al-jidar ini maksudnya adalah al-jidar al-mubah, bukan milik orang lain tapi milik sendiri atau memang diwenangkan oleh syariat. Ila alla tarar rutubata fi mahallil mashi kahakada fil ihya. Ketika nanti kita mengusap dzakar atau kemaluan pada tembok, usahakan usapan tersebut dengan usapan yang sangat sempurna. Jangan hanya pokok nyentuh saja, tidak cukup. Tapi betul-betul bil mashi, dengan diusap nanti sampai sampean itu tidak melihat, tidak menemukan rutubah, perkara yang basah dalam kemaluan sampean. Fi mahallil mashi, misalkan ujung dzakar sampean itu sudah kering, betul-betul sampean perhatikan bahwa istinja sampean itu sudah sempurna, sudah selesai. Ini keterangan yang berada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in hasalal inqa'u bimarrataini wajib 'alaikal ityan bisalisah wallahu a'lam bissawab.